Nah ini nih sepeda tempur. Sepeda tempur ya. Kalau bahasa Sundanya naon ya? Set, balik lagi bro di sini bersama gue Mas Brewok pengembara super. Kali ini Mas Brewok lagi bersama siapa bang? Bersama orang yang paling ganteng kata ibunya, Kidung Saujana. Kali ini Mas Brewok lagi ada di Omah Jangan Diam Terus bersama Kang Kidung Saujana. Udah langsung aja mungkin ya, takutnya keburu hujan dan takutnya keburu malam dan takutnya keburu badai. Yaudah, yuk, capcus. Oke. Mulai dari perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Ya. Namanya lengkap terus sama perkenalan teman-temannya yang lain dan ngapain sih di sini? Oke. Jadi perkenalkan sahabat Brewok atau sahabat apa yang suka nontonnya? Sahabat petualang lah pokoknya ya. Sahabat pengembara. Sahabat gitu pengembara, perkenalkan saya Kidung Saujana dari tim ekspedisi Garis Langit dari Nusa Layaran. Mungkin di sini saya mewakili juga teman-teman, ada 2 orang lagi yaitu Lana Ancala dan Coki. Coki kan bukannya ditangkap? Wih, ibu itu Coki yang lain, skip. Lanjut. Coki, nah jadi kami terdampar di rumah Jangan Diam Terus, terdampar sudah beberapa hari. Yang sebelumnya kami melakukan perjalanan di Kalimantan. Iya, Kalimantan. Soalnya kan ini kan lagi jalan ya, kok tiba-tiba gue lihat story si Acil, lah kok tiba-tiba di Depok ya. Kan jadi pertanyaan kan, makanya dah langsung saya samperin, saya tanyain kenapa nih tiba-tiba di sini, bukannya rutenya sebenarnya tuh, berarti mending jelasin rute awalnya aja. Nah, gimana? Rute awalnya itu ceritanya ini kan ceritanya itu kami mau ekspedisi dari Bandung ke Nepal. Iya, itu bersepeda dari Bandung ke Nepal. Dari Bandung ke Nepal dengan target estimasi itu 1,5 tahun nyampe sana. Nah, kami ngambil rute memang sedikit agak aneh bagi orang-orang itu. Banyak teman-teman sepeda di jalan nanya, kok lu rutenya ke sini. Jadi kami dari Bandung itu ke arah timur dulu, ke Jawa Timur, ke arah Surabaya. Dari Surabaya kami nyebrang ke Kalimantan. Berarti muterin Kalimantan juga ya? Muterin Kalimantan dulu. Jadi kalau orang yang udah tahu rute ke Nepal, dia pasti mikirnya harus ke Sumatera tuh, ngapain lu Kalimantan. Jadi kami muter dulu Kalimantan, ambil dari Kalimantan utara, timur, selatan, tengah, baru ke barat. Jadi berarti kemarin muterin Kalimantan berapa bulan udah tuh? 7 bulan. Berarti perjalanan udah dari 7 bulan? Udah 7 bulan, tepat kemarin tanggal 25 September kemarin itu sudah 7 bulan perjalanan ekspedisi Garis Langit. Nah, jadi kami itu ngebagi 5 etape. Etape pertama itu etape Jawa, etape kedua itu etape Borneo, lalu etape ketiga itu etape Laut Cina Selatan, di mana itu sebenarnya tadinya Natuna, Anambas, Tanjung Pinang, Batam, sampai ke Medan. Lalu etape keempatnya itu etape Asia Tenggara, lalu etape kelima etape Garis Langit. Nah, etape Garis Langit, kalau etape Asia Tenggara itu Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Ntar dulu gue potong. Etape apa sih? Etape itu ini apa? Dari kalau series. Jadi rute kan kalau di sepeda itu dia ada beberapa etape tuh. Jadi series pertamanya dari dari titik ke titik itu disebutnya etape. Gitu. Nah, kami bikin 5 etape gitu kan, karena terpisah-pisah tadi. Nah, seharusnya kami itu Borneo udah selesai kemarin itu. Borneo, Kalimantan ya. Kalimantan selesai, harusnya etape Laut Cina Selatan. Nah, karena banyak sekali penyeberangan, karena kalau Cina Selatan dia kan kepulauan, nggak ada ternyata penyeberangan dari Pontianak, yang langsung ke Batam. Oh, berarti rencananya sebenarnya mau nyebrang dari sono Kalimantan ke Batam. Harusnya Pontianak ke Batam. Oh, gitu. Sama ke Medan, dari Pontianak Medan tadinya kan. Ternyata nggak ada penyeberangan laut. Terdampar lama di sana, akhirnya mau nggak mau kita harus gerak kan. Iya. Muncullah sebuah. Berarti kemarin bertahan berapa minggu atau berapa hari di situ? Nggak terlalu lama sih, karena kami pas udah deket ke Pontianak itu udah nyari-nyari jadwal. Muncul satu jadwal kapal Pontianak Tanjung Priuk. Kapal apa tuh? Kapal Kelimutu, dan itu sebenarnya ternyata itu kapal charteran. Oh, charteran. Jadi, berarti kan udah ada yang itu dong kalau charteran. Iya, itu udah di-charter sama 500 orang, tapi sama pelninya masih dibuka untuk sipil. Akhirnya
udah daripada kita kejebak di sana, Iya, iya. mending kejebak di Jakarta. Kalau di Jakarta titik sentral bisa kemana-mana. Akhirnya ya sampailah kami di sini. Oh, berarti sebenarnya nggak ada tujuan ke Jakarta aslinya ya? Nggak ada rute Jakarta. Jakarta itu nanti pas pulang justru Justru sebenarnya dari Kalimantan lanjut ke itu ke Batam. Ke Batam ya. Batam langsung ke Udah berarti Malaysia. itu tadi perkenalan sama pembahasan soal rutenya ya. Jadi Rute. biar nggak bingung kok tahu-tahu di Jakarta gitu kan. Iya, itu. Balik lagi ke video-video Mas Brewok sebelumnya kan biasanya kebanyakan review sepeda ya. Jadi di sini gue mau membahas sedikit mengenai sepeda yang dipakai, sepeda tempur yang dipakai. Yaudah langsung aja, ini sepeda federal kan ya? Ya, ini Federal, sepeda federal seri gunung. Seri gunung dia Karten Speak. Karten Speak. Karten Ukurannya berapa nih Bang? ukuran 16. 16. Karten Sama Speak. dong ya kayak Ale ya. Biasanya kan Ale juga 16 Iya. nya, Ale Cat. Aleket 16. Jadi kalau yang 21 juga ada Kartens. Yang gitu. MSL kayak gitu kan yang torsenya. Nah, gue pakai yang 16 karena tinggi kan. Iya, ditinggiin ini, Iya. depannya juga ditinggiin. Nah, terus kalau grup set ya pakai yang standar lah, ala-ala standar. Tapi kami pakai sprocket pakai 9 speed. Oh iya, buat nanjak-nanjak. Buat nanjak karena kan sebenarnya sprocket 9 speed ini direncanain untuk nanti dari India ke Nepal nanjak terus tuh. Iya, nanjak kan. Nanjak terus, Kalau tapi misal pakai 37, weh, bunuh nangis. diri dah. Nah, Bunuh tapi diri. ternyata di Kalimantan Timur sama Kalimantan Utara ini udah diuji. dihajar. Udah diuji ya. Bukan diuji lagi, itu dihajar. 770 Udah sisa km banget. itu nanjak gunung. terus. Bahkan 48 nggak kerasa. Bukan, tetap kerasa maksudnya. Nggak ada apa-apanya ternyata. Masih kurang. Masih kurang. Nah, jadi sprocket pakai yang tidak standar untuk federal sendiri. Sprocket berarti udah diganti lah ya, Ya, dan bawaan berup, federal. berup. Oh. Terus Pakai apa mereknya? pakai kalau ini Ban belakang satu paket ya? Apa Enggak, beda-beda? beda-beda. Yang belakang aja dulu deh. yang belakang kalau untuk RD-nya pakai Altus. Bas, aman. Nah, ini nih. Sepeda tempur. Sepeda tempur ya. Kalau bahasa Sundanya naon ya? Sepeda naon? Hah? Sepeda jag-jag. Sepeda jag-jag yo. Lalang tempur. Tempur mah Nah. motor aing. Mulai dari tadi apa? Sprocketnya. Sprocket pakai Raze biasa ya. Terus RD Altus. RBR Altus. Oh, Altus, Oh. Altus 9 speed. Terus kalau crank pakai Hyperdrive Shimano. Shimano, terus BB pakai yang BB pendek. BB pendek. BB itu sini ya. Iya. Dalam sini ya. Iya, dalam sini kan dia sengaja dibikin pendek karena ini dia pakai 9 jadi biar biar pas perpindahan itu. Alright. Berat. Ini belum dua-duanya ini dipasang nih penir nih. Berarti kalau misal penir ke isi semua tuh 50 kilo. 50. 50 kilo. Berarti udah kayak ngebonceng orang juga dong. Iya. Orang juga. Iya, 60 50 Iya, kan berarti. yang pakai jalu di belakangnya. Iya. Nah, jadi ini sengaja pakai yang pendek karena dia nanti kan biar si rantainya tuh ya, biar si rantainya nggak miring-miring banget. Kalau dia pakai yang panjang yang 21, pas dipakai di gigi gede, dia miring banget. Itu bakal ngaruh ke rantai. Jadi kami pakai yang pendek si BB-nya karena kebutuhan untuk pakai 9 speed tadi. Terus untuk rak penir depan pakai Lengskro, belakang pakai Topik. Oh, tapi beda itu ya? Beda merek ya? Beda merek, beda pabrikan. Iya. Kalau jok standar, Iya, untuk standar nggak harus brook lah ya. terus ya nggak harus brook lah, pengen sih cuma. Iya, mudah-mudahan. Iya, yoi. Paketin, yang penting Stang. alamatnya aja. Stangnya nih. Stang pakai Stangnya kayak stang Jungle sepeda Runner. dulu dah. Yang kayak model jalu gitu bukan sih? Jalu sepeda kalau punya saya apa ya? Stang bukan camar ya? Stang yang jadul gitu bukan? Enggak, Beda bukan. Ini jungle. Stang jungle ya. Nggak pakai stang yang model-model nunduk atau model-model yang lebih lebar atau apa, tapi kayak gini nyaman gitu. Nyaman banget. Jadi ini kita kan kalau buat petouring banyaknya pakai yang drop bar Iya, biar ini biar pakai drop biar bar, banyak buat gaya. santai, Ini juga Pak. ternyata
Bisa. Jadi nahan ya? kalau lagi pengen nunduk ini di sini gitu. nih, di sini. Kalau buat ini kan. Terus ini sengaja dipakai apa? Pakai panjang biar nggak terlalu ngebungkuk. Oh iya, ini pakai apaan stemnya? Ini stem Panjang banget, berapa senti nih? 20 sentian. 20 senti. Iya. Lo masuk aja sini. Ya, ini di sininya. Aduh. Berapa, 20 senti, 20? ya. 20 sininya pakai itu lagi ya. Ini masih bisa di style naik turun naik turun. Masih bisa style naik turun. Naik Jadi turun. kalau misal pengen nundukin atau lagi bosan bisa diturunin aja. dinaikin lagi ya. Iya. Kalau rem ya standar lah Shimano. Ini Itu selama aja sih. perjalanan kemarin ke Kalimantan dulu ada trouble nggak yang sekiranya tuh menguras hati dan menguras pikiran? Kalau trouble yang paling dua sih trouble itu sebenarnya Apa? rantai putus sama ban bocor. Rantai putus, kalau bocor mah masih itu lah. Iya, ya, itu masih udah wajar lah ya. pasti dapat kan. Kalau putus gimana ceritanya? Nanjak atau lagi dipakai nanjak kita bagaimana tiba-tiba putus? Jadi pernah sekali putus pas lagi jalan datar. Jadi kan Putusnya malah datar. ya, nah jadi kan sebenarnya ya mungkin banyak teman-teman yang perlu tahu juga mungkin Iya. kan Federal ini dibuat ketika sprocket belum sampai ke 8, 9, 10 dan Iya, seterusnya, masih baru standar 7 ya. gitu Iya, tuh standar. Nah, ketika dipakai ini Hah? si setelan settingan pabrikan itu pasti ada berpengaruh. Bahkan ini aja di gigi paling kecil nggak kena dia. Oh, yang paling kecil berapa? 11 ya? 11. Jadi kecil banget. pasti ada yang mati. Nah, kegeser dikit itu kadang jalannya perpindahan transmisi itu Transmisi ke giginya. gigi itu juga kadang nggak tidak semulus yang standaran. Nah, jadi pas lagi cepet pindahin kadang nyangkut putus. Putus. Oh, berarti putusnya gara-gara kayak pas perpindahan gigi nggak mau Pas urus, nyangkut perpindahan. atau gimana? Rata-rata pas perpindahan. Terus lagi nyantai Terus gitu. pas lagi tetep nanjak, gitu ya? pas lagi nanjak salah timing. Oh, iya, Putus. yang kadang kan krok Iya. gitu kan. Posisi Nah. lagi nanjak terus kagok kan. Iya, dipaksain kagok, digayu rasain. kan. Soalnya ini Putus, beban panel Iya, itu depan belakang itu 50 kilo, belum tambah kita. Iya, berarti 100 sepeda tuh berapa tuh? Bisa 120-an. Buset, 120. Berarti Sepeda tangguh ini. juga ya. Segini. Federal lumayan sih, dia kan ya. Nah, itulah kenapa salah satunya kami milih Federal karena dia besi Iya. solid kan. Heeh. Kalau besi ini dia daya ya? nggak ada daya lentingnya, dia bagus gitu loh. Jadi mau jalan berlubang, jalan kayak gimana dia masih kokoh gitu. Kenapa akhirnya kami memilih Berarti Federal. enggak, kalau misalnya orang-orang lain kan mungkin nyari sepeda karena entengnya ya. Entengnya. Kalau buat kayak gini ya yang dicari kalau harusnya buat kuat touring ya. harusnya yang kuat karena kalau besi Pak, amit-amitnya gitu kan. Iya. Kalau besi kita lagi jalan kenceng nemu jalan bolong, Jeblugan. dia paling bengkok, separah-parahnya bengkok, nggak akan langsung patah. Iya. namanya Kalau besi, alloy, ya. patah, Ya, patah alloy. tambah bahaya gitu loh. Iya, kalau alloy patah. Alloy soalnya ya gitu dah. Makanya paling ya Makan keringanan doang kali. kami kalau semua alloy, sepeda alloy. semuanya Alloy. trouble-nya yaitu ban bocor, Bocor. putus rantai, sama settingan geser-geser itu aja. Pernah sih sekali yang di luar dugaan, QR-nya patah. Patah. Tapi peralatan ada semua dong, bawa lengkap. Peralatan yang lain ada. Nah, QR itu emang nggak pernah kepikiran Serius ya? QR bakal patah. Iya, makanya QR bisa patah. Aneh. Dan itu QR Shimano Ori lagi. Ya harusnya yang bagus kan. Tapi kayak gitu patahnya pas posisi di mana tuh? Kalau misal pas di tengah hutan atau Beruntungnya gimana, repot juga. patahnya itu masih baru 6 kilo dari kota atau kota apa Samarinda. gitu ya? Samarinda. Jadi deket, nyari lagi gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya kami nyetok. Oh, nyetok. Iya buat jaga-jaga Iya. ancang-ancang Itu ya. sih paling standar-standar aja. Yang lain-lainnya nggak ada yang terlalu inilah. Berarti buat kalau misal ini kan sepeda yang ini, kalau yang lainnya gimana? Sama juga. Yang lain sama, speknya Kebanyakan sama. apa? Seri apa Federalnya? Yang satu City, seri kucing. Iya. Yang satu kucing. yang cat gitu. Ya, seri cat. City cat. Kalau ini seri gunung ya? Ini seri Kontennya. gunung ya. Kalau yang satu lagi dia Kuahara, Fujiwara. Fujiwara. Oh, bagus banget ya, Jepang kan ya? Ya, Fujiwara. Ada ceritanya kan ya, tahu nggak kisahnya? Kalau yang Fujiwara kayaknya ini, kalau yang ada kisahnya itu yang Kuahara. Oh, yang katanya produksi Indonesia buat pasar Jepang. Buat pasar ya? Jepang. Iya, benar-benar. Yang masih satu pabrikan sama Federal, Kuahara itu. Kuahara. Kalau Fujiwara bukan berarti? Fujiwara Kirain bukan sama Fujiwara Kuahara. bukan Federal. Kalau Fujiwara itu Whimsicle. Oh gitu.
kompetitornya waktu dulu itu. Tapi untuk itunya mah sama ya dari Dari kelengkapannya? geometri segala macam sama, bahkan untuk sprocket juga kami samain semuanya. Dia biar ngimbangin lah ya. Ngimbangin, jadi nggak ada alasan lu mah enak lu sprocket lu ini, jadi bikin sprocket sama semua. Jadi kalau tinggalan mau dia ngoceh, ikan udah sama apalagi. Bobotnya udah rata semua ya spek sepedanya atau apa. Hal-hal kayak gitu kami pikirin biar keharmonisan tim. Nggak ada kecemburuan atau nggak ada. Karena kita kan jalan dengan banyak orang dengan durasi yang panjang banget, jadi jadi itu hal-hal kecil kayak gitu harus dipikirin. Mungkin kayak orang lain nggak terlalu dipikirin kali ya. Nah makanya banyak yang bilang perjalanan panjang, touring panjang dengan kelompok itu susah. Tapi kalau kitanya bisa mikirin hal-hal yang paling kecil itu atau dan enjoy aja ya bisa juga gitu. Itu Bang Beo. Terus apa lagi ya? Nah kami kan bertiga kemarin. Nah ya ceritanya gimana? Awalnya bertiga, terus katanya di Kalimantan berapa waktu di Kalimantan? Nah di Kalimantan akhirnya berlima. Jadi teman yang dari Bandung tadinya niatnya nganter sampai Jogja. Sampai Jogja di ini lagi udah tanggung lu. Iya, komporin udah sampai Surabaya aja. Pas udah Surabaya, gila lu itu seberang Kalimantan, di seberang masa nggak ikut? Akhirnya ikut. Oh berarti yang satu itu sebenarnya nggak ada rencana ikut sampai muter kemana gitu nggak? Nggak ada. Itu doang. Emang niatnya mau nganter aja. Terus akhirnya udahlah dianterin sampai nanti lepas Indonesia aja gitu kan. Nah tapi akhirnya di luar rencana, bahkan akhirnya kami nanti ini bakal nambah nih satu nih. Bakal nambah nih. Malah nggak ada. Nggak ada. Jadi bentar dah. Ekspeditor, kalau orang-orang banyak tahu ekspeditor garis langit bertiga, nah sejak dari Jakarta ini, dari Depok nanti jadi berempat. Yang sampai ke Nepal nih. Sampai ke Nepal ya? Sampai ke Nepal doi. Estimasi berarti dari start dari Medan ya? Ya. Dari Medan sampai Nepal tuh berapa bulan kira-kira? Kalau estimasi kasarnya aja tuh kira-kira tuh. Kalau estimasi normal 3 bulan. Serius, 3 bulan tuh udah lama. Iya. Masa sih? Soalnya dari nanti masuk Malaysia itu ke Nepal itu tinggal sekitar 5.000 kilo. Ya 5.000 kilo kalau misal di Indonesia tuh dari mana ke mana? 5.000 kilo kalau di Indonesia. Berapa kali muter Indonesia? 3 kali muterin Jawa. Masa sih? Iya, 3 kali muterin Jawa? Iya. Bukan kayak dari Sumatera sampai mana nggak kayak gitu? Sumatera sampai ujung Jawa lah. Oh gitu. Itu sekitar 5.000. Nah, kalau rata-rata satu hari 100 aja. Oh iya, soalnya kan di sana juga nggak bakal berhenti juga. Iya, 50 hari kan. 50 hari. Nah, 50 hari ini 2 bulan. Ya taruhlah 2 bulan. Nah, 1 bulan ini proses untuk ya itu tadi, recovery 51, 61. Jadi kami 5 hari goes, istirahat sehari, 4 hari goes, istirahat sehari, 5 hari goes. Soalnya kan bingung kalau di sana mau ngomong apa. Kalau di sini nggak bisa tuh ditentuin karena kadang kita niat sehari bisa jadi seminggu karena enak ngobrol. Iya. Kemarin kan yang ke Sulawesi si Acil. Terus persiapan kalau misal kita lagi keluar negeri tuh biasanya yang paling penting apa aja sih persiapannya tuh? Apa cuma sekedar yang paling penting mental sama dokumen sih. Dokumen kan sekedar buat pegangan kita ya. Kalau mental kan ntar gak bakal ketemu orang kayak gimana di sana ya. Iya sih. Kalau persiapan untuk yang lain-lainnya ya semua dibawa sih, bawa bengkel, bawa rumah, bawa dapur dalam kan, bawa kamar tidur kamar tidur dibawa. Terus kalau misal lagi di jalan nih, kan kalau misal masih di Indonesia kan tidur di mana masih gampang ya. Nah, ntar kalau di sana gimana? Pas udah di luar negeri, ya tetap ngakal-ngakalin aja. Berarti bawa peralatan camping juga dong? Bawa tenda, bawa alat masak, bawa. Karena kita nggak bakal tahu bakal berhenti di mana ya, bakal istirahat di mana juga. Bahkan kemungkinan besar tenda itu bakal banyak dipakai nanti di luar. Oh gitu. Ya kalau masal di Indonesia kan masih bisa. Iya, masih ikut ya. Kalau di luar kan kita belum tahu. Nah, iya. Makanya tenda, alat ya sleeping segala macam, alat-alat camping juga dibawa. Tapi pasti ntar pas udah di luar negeri juga bakal nemuin orang luar negeri juga yang lagi. Iya, pasti ada juga lah. Walaupun nggak banyak, mungkin beberapa masih bakal ketemu juga ya. Dan pasti ada kelompok-kelompok sepeda juga di kota-kota. Ya itulah luar negeri lah ya. Iya. Kejutan-kejutannya itulah yang belum diketahuin tuh nanti bakal kayak gimana. Yang penting kita persiapan aja dulu semua kan. Terus apalagi ya enaknya ya? Apalagi? Udah sih kalau sepeda itu aja. Itu mental tadi udah, terus persiapan perlengkapan juga udah kan. Berarti apalagi ya? Apa dong? Kedereng. Soalnya kan kalau ke Nepal bukan kayak dari Jatinangor ke Cicahem. Aduh, iya. Cicahem mah
berapa menit doang nyampe ke Nepal anjir. Biasa lah. Orang awal denger main-main aja. Buset, udah ada teguran hujan. garis langit. Waktu denger itu kemana sih? Paling kayak misal si Acil kan kemarin ke muterin Sulawesi, kirain kayak ini nyusul ya muterin Kalimantan. Pas denger anjir Nepal naik sepeda. Tapi yang mengestimasi dari mana? Bandung ke itu emang estimasi sekitar satu tahun setengah. 1 tahun setengah. Tapi bakal lebih atau lebih cepat gitu nggak kira-kira? Kemungkinan bisa jadi lebih cepat karena cepet, ya? kemungkinan beberapa negara yang tadinya mau disinggahin kemungkinan di skip karena ya salah satunya Myanmar. Di sana masih kudeta militer ya. Kita nggak tahu bisa masuk apa nggak. Kalau nggak bisa masuk mau nggak mau dari Thailand langsung nyebrang tuh ke India. Tapi kalau misal buat orang asing gitu mah masih lewat aja kali ya. Kalau misal lagi ada konflik atau lagi ada kalau konfliknya internal bisa aja, cuman kan itu dari luar dia gitu, kemarin itu memang mengembargo diri 1 tahun untuk pemulihan situasi di sana. Berarti sekarang masih dong? Masih berkecamuk sampai Januari. Jadi siapapun memang lagi nggak boleh tuh ke sana tuh. Nah nanti Januari baru dibuka lagi katanya. Januari tahun ini? Ya. Berarti udah lewat? Januari tahun depan 2022. Tahun depan. Gitu. Jadi makanya ngebikin estimasi 1 tahun setengah. Buat ancang-ancang ya. Udah sih paling itulah. itu aja ya. Namanya Alpha ini. Namanya Alpha. Kalau yang lainnya? Yang merah beta. Edison. Alpha beta. Nama itu sih? Iya kan kawanan serigala. Oh iya serigala ya. Serigala pemberani. Yo, udah sih mungkin gitu aja. Itu aja bro pembahasan gua mengenai enaknya Nusa Layaran aja ya? Iya, garis Nusa langit Layaran. ya, perjalanan garis langit ya? Iya dari tim Nusa Layaran. Dari Bandungnya mana? Bandung Cikutra. Dari Cikutra menuju Nepal, dari Nepal menuju Cikutra lagi. Estimasi perjalanan sekitar 1 tahun setengah. Buat kalian yang mau nyusul ntar langsung DM aja. Atau yang mau ngirim produk apa bisa langsung DM aja. Instagramnya di bawah sini. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa DM gue langsung atau bisa DM ke Nusa Layaran juga bisa. Barangkali ada yang mau ditanya atau ada yang pengen juga gitu sepedaan ke luar negeri kan bisa ditanya apa aja yang mungkin bisa disiapin ya, atau bener, apa kan bener, bisa bener. langsung nanya langsung kan. Atau mau ngasih masukan juga boleh. Ya masukan juga boleh yang mungkin udah yang udah pernah ya, yang udah pernah ke sana. Wah, ini bagusnya di sini atau iya. Ada spot bagus di sini. Wes, berhubung kayaknya mau badai. Hujan ya. Mungkin cukup sekian bro, bukan perjalanan sih, aktivitas atau ngobrol-ngobrol bersama Mas Beo Pengembara kali ini. Sebenarnya ntar ada lagi kali ya yang sama Fadrin kali ya. Iya. Yang sekarang cukup ini aja dulu perkenalan sepeda tempurnya. Mungkin cukup sekian dan sampai ketemu lagi di aktivitas Mas Beo Pengembara berikutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Asli. Lama juga itu. Hah? 22 menit. Iya, tapi ntar coba